Oh, ditahan kita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kolut dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kombes, dan yang saya banggakan teman-teman guru, Bapak Ibu guru dan guru saya, Pak Suwandi, guru SMP saya. Jadi Pak Suwandi adalah guru biologi saya pada tahun 2005 di SMP Negeri 3 Kolut. spesial. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya mengampu mata pelajaran prakarya, dan narasumber kita hari ini Pak Aswan, dia mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Beliau juga merupakan calon guru penggerak dan sedang melaksanakan PPG ya pada tahun ini. Beliau juga membuka kursus di Permandian Jeknet Talas Sileo. Untuk menghargai waktu, langsung saja saya persilakan narasumber kita untuk membawakan materi disiplin positif. Kepada Bapak disilakan. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut, karena ini sepertinya banjiran, ini banjir ice breaking sini hari. Coba kita berdiri lagi. Ya, 2 menit. Ya, 2 menit kita supaya sebenarnya bukan peserta ini yang ngatur, tapi saya yang ngatur. Tapi ya, oke. Coba kalau Pak Sahar tadi itu dia tepuk tangan. Nah, saya tepuk tangan juga. Tapi kalau saya bilang, ini karena saya guru bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris dik. Ya, jadi kalau saya bilang clap, nah, clap, tepuk, clap. Kalau saya bilang snap, nah, snap. Kalau saya bilang tap, nah, mejanya yang tapping, tap. Ya, tapping, tap, ya, clap, clap, snap, tap. Oke, bisa? Ya, coba kita cek. Clap, clap, snap, snap, clap, 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 tap. Ya, sekali lagi. Clap, 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 tap, tap, snap. Ya, satu kali lagi. Terakhir. Clap, clap, snap, ya, snap, clap, tap. Ya, oke. Terima kasih. Oke, silakan kembali lagi. Oke, jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang disiplin positif. Pernah dengar disiplin positif? Ya, mungkin kameranya disimpan dulu sebentar baru dilihat. Ya, kira-kira apa itu disiplin positif? Apa itu, Dik? Ya, Siska ini.
didisiplinkan dengan cara positif. Iya, didisiplinkan dengan. Jadi disiplin positif ini apa bedanya dengan disiplin? Nah, kan ada disiplin positif. Jadi kalau ada positif berarti ada juga disiplin negatif. Iya. Ya logikanya begitu, tapi tidak semua mengikuti logika begitu. Iya. Oke, jadi kira-kira apa itu disiplin dulu? Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Taat aturan. Ya taat aturan. Mas Wandi kira-kira apa itu disiplin Pak Wandi? Lebih Seperti itu. bisa mengatur diri sendiri. Ya bisa mengatur diri. Ini saya mau dengar dulu suaranya Ibu. Ibu siapa namanya Bu? Enak. Ini kayaknya dari semua peserta di sini, Ibu saya ini paling stabil. Iya, beliau ini tidak ngantuk sama sekali ya. Kalau pas lagi dikeluarin bapaknya. Saya ini hampir pingsan saya. Tapi Ibu ini tidak ada alunya, tidak ada sama sekali alunya. Iya, mungkin kira-kira apa Bu ini? Kira-kira disiplin mungkin Ibu ini disiplin bagaimana ini? Apa kira-kira bisa disiplinnya? Disiplin waktu. Jadi biasanya Ibu ini disiplin waktu rajin bangun pagi. Iya, jadi begitu ya. Nah, jadi itu yang disiplin taat pada peraturan. Nah, jadi kira-kira kalau disiplin positif apa gitu? Ya, jadi di sini ya, disiplin positif adalah pendekatan pengajaran yang berfokus pada memperkuat perilaku baik melalui penguatan positif daripada hukuman. Ya, jadi karena biasa itu kalau siswa tak melanggar dihukum gitu. Ya, kalau datang terlambat ke sekolah disuruh keliling lapangan. Tidak mengerjakan PR disuruh bersihkan WC. Biasanya begitu. Ya, itu disuruh disiplin. Tapi kalau disiplin positif ya, kalau disiplin positif itu kita disiplinkan siswa mengikuti peraturan tapi tanpa hukuman. Ya, itu yang dimaksud disiplin positif. Ya, apa tujuannya? Kenapa kita disiplinkan siswa tapi tidak boleh dihukum? Ya, jadi ini tujuannya untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati antara guru dan siswa. Coba dibayangkan kalau misalnya siswa akan melanggar, dikasih hukuman, bagaimana hubungan dengan siswa? Kira-kira kenapa itu siswa tak lenggang? Ya, anu juga apa itu siswa ya? Ya bisa jadi, padahal bisa juga melawan. Ya, patuan lain, anu saya ket, malu kucing, bapak dibahas. Malu kucing. Ya, oke, selanjutnya. Ya, jadi ini prinsip dasar disiplin positif. Ya, kenapa kita mesti menggunakan ini disiplin positif? Karena dengan adanya disiplin positif ini ada kepedulian dan hormat. Kita peduli kepada siswa, ya meskipun dia melanggar, kita tidak kasih hukuman, tapi kita berikan sesuatu yang lain. Ya, jadi ketika kita lakukan ini, siswa juga menjadi hormat kepada kita. Ya, terus terjadi komunikasi yang efektif. Ya, akan ada komunikasi ketika kita siswa melakukan pelanggaran, ya kita akan mencari ada sebentar akan dibahas oleh teman saya bagaimana namanya kelanjutannya ini. Terus ada keterlibatan siswa di sini. Ya, yang terakhir ini ada penguatan positif. Ya, kita memberikan penguatan positif kepada siswa. Dia mengikuti peraturan bukan karena kita yang paksa, tapi dari dalam dirinya sendiri ini siswa dia mengikuti peraturan. Ya, manfaat. Ya, apa ini manfaatnya disiplin positif? Kira-kira kalau misalnya ini siswa melanggar tapi kita tidak hukum, ada jalan keluar yang lain. Ya, ini manfaatnya. Ya, meningkatkan rasa percaya diri. Kayaknya lebih besar suara kalau tidak pakai mic. Iya. Bagus. Lebih jelas, lebih jelas. Tidak jadi suara. Oke, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ya, membangun keterampilan sosial dan emosional yang mengurangi perilaku negatif. Nah, lanjut. Ya, strateginya bagaimana kira-kira? Bagaimana strategi untuk disiplin positif? Ya, ini kita memberikan pilihan. Ya, untuk memberi siswa pilihan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Misalnya begini, siswa tak datang terlambat, tidak mau dihukum, tapi kita berikan yang bisa dilakukan siswa supaya dia tidak datang terlambat lagi.
Ya ini akan kita lanjutkan lagi. Ya, menetap. Ya, menggunakan penguatan pujian dan laku baik. Nah, dan keterampilan sosial. Ya, teknik penguatan positif. Ya, jadi ini yang pertama, memberikan contoh yang baik. Jadi meskipun kita bagaimana cara kita mau mendisiplinkan siswa kalau gurunya sendiri yang tidak disiplin, nah disuruh ikut kombel lari-lari sih. Bagaimana cara kita mau disiplinkan siswa kalau kita sendiri tidak disiplin. Nah, terus kedua, membangun hubungan yang kuat. Nah, ini ada semuanya contoh. Ya, guru perlu dengan siswa yang didasarkan pada saling percaya. Ya, sering berkomunikasi secara individu, kebutuhan perhatian. Nah, terus ini menetapkan aturan. Nah, ini ya, kita skip saja dulu. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Nanti saya kasihkan dulu materinya ya, supaya lebih lengkap. Nanti saya kirim filenya saja, ya, supaya tidak terlalu banyak dibaca. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini kira-kira nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu harapkan dari siswa? Kenapa itu apa? Kebajikan apa yang Ibu Bapak harapkan dari siswa? Memiliki etika yang baik. Hah? Memiliki etika. Ya, memiliki etika atau karakter yang baik itu contoh ya, salah satunya. Kira-kira apa lagi selain ini? Sadar, ya sadar diri. Ya, ya, sadar. Ya. Apalagi Siska? Ibu Siska bagaimana? Ibu Siska. Jawab pertanyaan. Iya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka. Disiplin, berani, setia. Ya, ada semua di pramuka ya. Ada semua di pramuka. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi ini contohnya ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya, ini. Iya. Apa ini? Profil pelajar Pancasila Inggris. Ya, terus amanah, santun dan dermawan. Ya, rasa hormat, menghargai, empati, percaya. Kalau ini cuma beberapa contoh, sebenarnya semua. Ya, ini semua bisa masuk di sini. Termasuk ini yang dasar dan pramuka. Semua juga bisa masuk di sini. Tadi Pak Parkir Inggris. Ya, motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu, kita kembali dulu ke Bapak Ibu ini. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, motivasinya apa? Nah, misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah ini, motivasinya apa? Motivasinya apa dulu? Coba kita motivasi apa yang mendorong Ibu datang ke sekolah ini? Karena memiliki rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Ya, untuk mendidik anak-anak. Ya, mendidik anak-anak, dia mendidik anak-anak. Ya, ke sini untuk mendidik anak-anak. Ya, selain itu apa kira-kira? Karena takut makan gaji buta. Ya, bisa jadi ya, bisa juga. Ya, karena kan digaji. Ya, kan itu mematuhi peraturan dari atasan. Ya, datang ke sini karena mematuhi peraturan dari atasan. Nah, apalagi kira-kira satu lagi? Tanggung jawab saja. Ya, tanggung jawab ya, bertanggung jawab. Motivasinya itu. Jadi motivasi di sini sebenarnya ada dua. Motivasi dari ya, ekstrinsik dan intrinsik. Ya, kira-kira kalau motivasi dari dalam dan dari luar itu kira-kira yang mana? Kalau tadi misalnya mengikuti peraturan dari atasan, datang ke sekolah dan disuruh ke sekolah. Ya, ekstrinsik. Nah, terus kalau yang intrinsik itu karena mau mendidik anak-anak. Nah, jadi di sini eksternal, ekstrinsik, intrinsik, internal. Ya, jadi ini isinya. Jadi ini eksternal. Ya, termasuk juga itu menghindari ketidaknyamanan ketika kita tidak masuk mengajar. Dipisahkan nanti. Dipisahkan gitu tidak masuk mengajar. Ya, untuk mendapat keimbangan karena mau digaji. Jadi bapak itu di sini mau digaji tuh. Kalau tidak digaji. Ini masih eksternal. Iya, itu iya. Kalau muncul jadi. Nah, jadi kalau internal jadi sebenarnya ini berbarengan juga. Ya, ada internalnya, ada eksternalnya. Meskipun kita internalnya kuat, tapi eksternalnya tidak ada. Iya. Bisa juga kabur lagi. Jadi mesti berbarengan juga.
Ya, bagaimana menerapkan disiplin positif di kelas? Ya, misalnya di kelas Bapak Ibu, kalau misalnya itu tadi pelanggaran-pelanggaran itu, nah, bagaimana cara kita terapkan? Tidak mau dihukum siswa, tapi diharapkan disiplin. Nah, bagaimana itu caranya? Disuruh cepat datang, tapi kalau datang terlambat gitu, jadi marah-marahin. Ya, bagaimana itu kira-kira? Ya, betul. Ya, jadi kalau salah satu caranya yang membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa bukan kesepakatan? Kenapa keyakinan? Apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Kalau kesepakatan itu kita yang biasa membuat Ya. peraturan itu, Ya. tapi kalau keyakinan itu dari anak-anak sendiri. Ya, contoh misalnya kasih contoh deh. Coba ada contoh tidak kesepakatan kelas yang biasa Bapak Ibu berikan? Pertanyaannya dulu, pernahkah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Pernah. Ya. Contohnya seperti apa, Bu? Waktu Misalnya, buat. saya itu kan ada jam yang ada antaranya jam istirahat. Saya konten masuk, konten keluar. Ya. Jadi durasi di dalam kelas itu harus 40 menit kan 2 jam tuh 40. Jadi anak itu masing terlambat 3 menit juga terlambatnya sendiri yang bikin. Karena bagi Simpelnya bahasanya di kesepakatan kelas itu kan poin 1. di kelas harus 40 menit. Ya, durasi di kelas Harus 40 harus 40 menit. menit. Iya. Ya, oke. Kalau Bapak ya, kira-kira apa dan tidak bikin? PJO kayaknya. Beliau. Ya, Berarti poin dua. Karena denrate ya. Minta izin sebelum keluar meninggalkan ruang. Ya, itu kesepakatan kelas. Ya kalau kesepakatan Dan punya itu. lebih kayak itu tadi ya, jadi kesepakatan kelas itu ada larangan-larangan ya. Ya tapi kalau di keyakinan kelas itu semua tidak ada kata dilarang ini. Jangan begini. Misalnya jangan datang terlambat ya. Masuk kelas dibahasakan datang tepat waktu. Nilai-nilai kebajikannya gitu. Dilarang ya. Dilarang tidak ada kata dilarang melarang. Dilarang kata dilarang. Dilarang. Dilarang ada kata dilarang. Iya. Ya. Di situ dibatalkan. Tentang Dilarang ada kata dilarang. dilarang melarang. Iya, dilarang Tidak boleh ada kata larangan. Ya oke kita lanjut. Yakin. Ya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi ada istilah sering biasa gitu kan, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, itu kayak budaya gitu. Kalau semakin dilarang semakin mau dilakukan. Ya jadi kita ganti itu jadi keyakinan kelas. Peraturan kelas, mau dilanggar itu. Kalau keyakinan kelas, sudah bahasanya nih. Persepsi mindsetnya yang mendengar itu akan berbeda. Ketika kita mendengar peraturan kelas, peraturan kelas. Peraturan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas, mindsetnya sudah berbeda. Ya, ini bukan untuk dilanggar ini, untuk dilaksanakan. Nah, jadi di sini misalnya di sini paling sering terjadi adalah pengendara motor yang cenderung hanya memakai helm saat ada polisi. Jadi biasa kalau pakai helm di jalan raya, kita kalau aja pakai helm di jalan raya, kenapa itu? Karena ada di polisi atau tidak? Jaga kepala. Ya, kalau jangan pakai helm tidak ada di saving. Toh biasa begitu tuh. Ya, biasa. Ya. Berarti dia taat aturan karena faktor eksternal, bukan internal. Jadi kalau jatuh ini pecah kepala, bukan kepalanya polisi yang jatuh, bukan kepalanya polisi yang pecah kalau jatuh. Ya, tidak ada kesadaran dirinya kalau begitu. Bukannya ada keyakinan. Ya, jadi di sini, oke kita lanjut. Ya, bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Ya, dibuat dalam bentuk kalimat positif kayak tadi. Datang tepat waktu.
lebih abstrak daripada peraturan, tidak terlalu spesifik, dilarang begini, dilarang begini. Yang melibatkan seluruh warga kelas. Jadi semua siswa terlibat dalam penentuan keyakinan kelas. Ya, berupa pernyataan universal kayak tadi juga. Ya, dapat diterapkan. Jadi keyakinan kelasnya ini yang kira-kira bisa diterapkan, jangan sampai dibuat tiba tidak bisa dilaksanakan. Ya, jadi yang realistis. Dan yang terakhir tidak terlalu banyak. Ya, misalnya 5 lah. Ya, jangan sampai bikin keyakinan kelas 20. Ya, minimal 5 lah keyakinan kelasnya. Oke, lanjut. Ya, ini di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, kenapa kita mau terapkan itu tadi, keyakinan kelas? Karena ada konsep disiplin, identitasnya ya sudah pasti ini gagal. Ya, yang mana itu kira-kira disiplin yang identitas gagal? Nah, ini hukuman. Nah, menyakitkan. Kenapa hukuman dianggap gagal? Karena menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, ya siswa jadi terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kalau ada kesalahannya, siswa otomatis dia akan tutup-tutupi karena takut dihukum. Toh, kalau saya terus terang ini, ya dapatkah hukuman? Nah, tidak ada siswa yang jujur karena takut. Ya, terus murid menjadi rendah diri, ya, tidak percaya diri lagi nih, pas sama deh, daripada dihukum apa berbuat salah. Nah, terus ada juga ini penghargaan. Ini sebenarnya saya sering lakukan ini penghargaan. Tapi ini diidentifikasi bahwa ini identitas gagal. Ya, kenapa gagal? Sebenarnya kalau dalam jangka waktu pendek tidak, tapi ini dalam jangka waktu lama akan menjadi gagal. Ya, karena ketika saya beri hadiah, ini biasanya begini Pak, kalau saya di kelas itu saya sering beli pulpen, saya bagi-bagikan. Ya, jadi setiap ada kayak apa tadi, kayak ice breaking pasti ada yang dapat, banyak yang dapat. Nah, tapi ada penelitian. Ini saya lupa namanya itu siapa yang melaksanakan. Ya, ada penelitiannya dan terbukti bahwasanya ini akan gagal untuk ke depan. Dalam jangka waktu lama akan gagal karena itu biasanya anak-anak kalau tidak ada nih hadiah tidak mau nih tidak semangat dia. Ya, tidak ada nih hadiah, jadi begitu ya, tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Ya, terus ada merusak hubungan, ya sifat iri. Kalau misalnya ada siswa, misalnya tidak, jadi bisa dapat. Saya tidak bisa, kalau tidak bisa saya dapat, ya pasti dia bisa dapat. Ya, saya kan tidak aja. Nah, terus mematikan kreativitas, ya merampas hak menghargai dirinya. Awalnya saya juga merasa tidak cocok yang ini, saya tidak cocok ini. Dibilang identitas gagal yang penghargaan, tapi ketika saya mematahkan ini, saya harus buat penelitian. Iya. Ada penelitian yang sampai dikatakan begini. Mematahkan ini, saya juga harus bikin penelitian dan ya susah ini. Barangkali bukan dipatahkan. Ya, dia lebih terbaik. Artinya minimal ada masukan seperti ini juga. Bukan berarti saya tidak sependapat. Iya. Tapi di tempat lain saya tanya, tapi apa yang dari saya? Mungkin untuk salah. Tapi sampai pada saat kita ini kita pelatihan itu bukan yang bisa berprestasi. Orang-orang yang mendapatkan Nobel. Ya. Bukan profesi tapi dalam dengan ini. Memang juga di yang misalnya seperti benda. Ya, itu benda. Betul. Yang bisa didapatkan kan 1 sampai 3 orang saja. Sedangkan banyak ini. Timbul rasa kecemburuan. Ya, kan udah. Ya kan harus ini karena kita berinteraksi. Maksudnya mungkin begini. Penghargaan dalam konteks mendisiplinkan itu yang penghargaan
Tetapi kalau penghargaan itu diberi mendisiplinkan, itu yang salah. Ya. Artinya memberikan penghargaan dengan tujuan supaya nanti gagal, karena itu tidak akan bertahan seperti tadi Pak saya katakan. Itu tidak akan lama. Mungkin di awal pada saat satu kali itu bisa beri semangat. Ulang kita terlalu sering. Pertama itu mungkin sudah efektif. Yang kedua itu tadi menimbulkan rasa iri. Bagi yang tidak dapat, kan, namanya penghargaan itu tidak semua dapat. Namanya hadiah itu tidak semua dapat. Sudah bukan hadiah namanya. Itu namanya sedekah. Hadiah pasti ada yang dapat, ada yang tidak. Di situlah letak kegaduhan terasa. Sakit nih, itu tadi ada menimbulkan rasa semacam rasa ya, karena ada inek-inek kontrol, jadi juga perkiraan hadiah. Beda kasus juga dengan tadi itu Pak. Kalau misalnya kita ikut seminar dapat sertifikat itu bukan untuk mendisiplinkan karena memang itu anunya. Ya. Kalau itu bukan untuk mendisiplinkan. Itu bagian juga dari disiplin karena tidak semuanya di dalam. Maksudnya di sini Pak ini kasus dalam pendisiplinan karena kita kan tidak berkasus ketika kita ikut seminar seperti ini dan dapat penghargaan. Artinya penghargaan itu diberikan dia bukan dengan tujuan supaya dia disiplin, bukan itu tujuannya. Penghargaan itu diberikan seperti kita dapat gaji juga supaya kita, tapi itu penghargaan karena jasa kita. Ya ini bisa berarti ya bisa dipanjangin perdebatan Kan itu misalnya seperti itu bukan gaji karena itu. Bagaimana dengan nilai definisi kita dari nilai itu dari ini? Itu kan semua hasil. Ini artinya bukan saya tidak sependapat dengan ini. Cuma barangkali kita juga bisa membuka konsep pemikiran kita. Saya mengerti maksudnya Pak, tapi ini maksudnya penghargaan itu jangan dalam konteks mendisiplinkan, bukan dalam konteks untuk mendisiplinkan. Tapi penghargaan itu diberikan karena dia layak diberikan penghargaan. Saja karena punya prestasi. Nah, itu diberi penghargaan, diberi apresiasi namanya. Bukan dalam konteks supaya dia disiplin, bukan. Tapi dia layak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau penghargaan itu diberikan seperti tadi caranya Pak Suar supaya anak-anak rajin menjawab pertanyaan dan sebagainya, itu yang dianggap gagal. Mungkin itu kalau mungkin itu nanti ya kita ke depan bisa lagi diskusikan ini. Ya, kita lanjut dulu. Pokoknya tidak boleh pulang kalau tidak suka. Kalau dia lagi Ini masalah untuk kamu. masalah iya. Saya anggap ini sebuah momen untuk kita semua. Karena di mana-mana di sekolah, di tempat lain, selalu itu kalau dikemukakan ini ada rasa-rasa gimana? Iya, memang ada yang mengganjal di sini. Kalau saya ada yang terganjal di sini ya. kalau saya setuju ya. Saya juga setuju dengan ini. Ya, kalau kurban Sudah terpancing dah ini. Saya ini cuma kepancingan. Tapi ya, ini adalah sisi dampak negatifnya. Kalau kita mau berbuat yang baik hanya untuk dihargai, itu ada unsur tidak ikhlas. Dan itu saya rasa dampaknya yang baik. Bukan tidak ada faktor bukan untuk intrinsiknya. minta dihargai, bukan untuk minta dipuji. Tapi kalau orang memuji, tidak apa. Tapi kalau tujuan saya berbuat baik hanya karena untuk dihargai. Iya. Sama bahasanya ini ketika agama kecewa dari budaya, tapi agama dan budaya bisa kita tidak budaya itu bisa kita atur. Ya, ini sama film itu serupa tapi harus serupa tapi tidak sama. Sama ini anunya, maksud anunya. Budaya tidak bisa dipisahkan dari agama. Tapi agama bisa kita tahu aturannya. Ya, tafsir kita di sini bisa. Ya, begitu nanti bukan di sekolah. Ya, nanti apa dengan ini ya? Oke, kita lanjut dulu. Ya, kalau ini kan Iya, ingat dulu Pak.
Saya jadi apa ya? Dia berbakat agama. Saya kira dia betul itu itu penghargaan berarti bukan demokrasi segala. Karena Allah saya menjanjikan kita. Iya betul. Ada juga, ada genjakan di setiap perbuatan. Iya. Ya, jadi ya ini kalau dikembalikan ke agama memang bertentangan, presentasi. Ya. Tapi ini kan konteksnya dalam mendidik siswa ini gitu. Ini kan ada jelas di sini Ya. tertulis konsep Karena disiplin. itu untuk siswa juga ini ya. Jadi ini Kalau benar-benar. Ya. Sebaiknya tidak digunakan. Ya, secara general ini ya, jadi dalam mendidik siswa, ya ini secara umum ini. Ya, oke. Oke, kita lanjut dulu karena ini ya gagal-gagal kita tinggal tentunya. Ya di ya. Kita coba cek. Ya, ini dia sukses. Nah, ada Kita tinggal kegagalan. Kita menuju ke kesuksesan. Ya. Yang mana itu kira-kira kalau tidak boleh menghukum, tidak ada penghargaan, ya Pak Ipadi. Iya. Apa pilihannya ini? Kalau ini, ya kita cek apa pilihannya. Nah, ada namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi penguatan jangka pendek. Ya, bisa dipakai konsekuensi, tapi penguatannya jangka pendek. Ya, perlu kan mati